An elbow bird, the thing is to remember. The things start to tumble to the sound of the drum. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan kelompok 4 akan menampilkan sebuah video pembelajaran matematika yang berjudul eksponen akar dan logaritma. Pasti eksponen akar dan logaritma itu mau tahu, nonton dan simak videonya. The things start to tumble to the sound of the drum. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan tentang matematika eksponen dan logaritma bagian pertama. Di sini saya akan menjelaskan atau mempersatukan dengan penyebaran virus. Dalam fase pertama, terdapat 2 orang yang terkena virus dan masing-masing menyebarkannya kepada 2 orang masing-masing. Jadi 1 orang menyebarkan kepada 2 orang lainnya. Jadi di fase pertama terdapat 2 orang dan di fase kedua terdapat 4 orang. Dan di fase ketiga otomatis yang terdapat penyebaran menjadi 8 orang. Lanjut, jika ditabelkan fase penularan virus itu sama seperti yang di sini. Pada fase pertama kita ada 2 orang yang terkena virus dan pada fase kedua ada 4 orang. Kemudian pada fase ketiga kita ada 8 orang yang terkena virus. Jika konsisten seperti tadi, yang fase keempat, kelima, keenam dan seterusnya juga sama. Semisal pada fase keempat 8 dikalikan dengan 2 yaitu 16. Dan sama seperti pada fase kelima juga 16 dikalikan dengan 2 yaitu 32. Lanjut, pada fase ke-6 orang yang terkena virus jumlahnya ada 64 orang. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak orang yang terkena virus pada fase ke-15 dan pada fase keberapa jumlah orang yang tertular virus sebanyak 1024 orang. Untuk mengetahui 2 pertanyaan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus ini. Ya, dari 2 ke 4 ke 8, 16, 22, 64 dan seterusnya. Di sini kita akan kalikan 2 kali 2 kali 2. Jika perhitungannya konstan seperti ini, maka seterusnya akan dikalikan 2. Jadi perkalian yang berulang kita bisa sebut dengan pangkat. Semisal kan di sini orang pada fase pertama orang yang tertular itu adalah 2. Kita bisa tulis dengan 2 pangkat 1. Pangkat tersebut dibawa dari fasenya. Jika 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6 dan seterusnya. Jadi pangkat tersebut dibawa dari fasenya. Jadi jika fase penularannya adalah n, maka banyak orang yang tertular adalah 2 pangkat n. Sekarang kita sudah mendapatkan polanya. Kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu berapa banyak orang yang terkena virus pada fase ke-15. Polanya kan 2 pangkat n, maka di sini kita bisa terapkan 2 pangkat 15. Jawabannya adalah 32.768 orang. Untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu pada fase jumlah orang yang tertular virus sebanyak 1024 orang. Jadi di sini kita mencari fasenya, kita mencari n. Bisa kita nyatakan dengan 2 pangkat n sama dengan 1024. Untuk agar lebih mudah, di sini kita harus mengetahui rumus logaritmanya. Jadi perhatikan, di sini kan berbentuk pangkat. Pangkat tersebut ini kita sebut dengan eksponen. Mari kita ketahui rumus-rumus eksponen tersebut. Definisi bilangan berpangkat yaitu rumusnya A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Berikutnya ada istilah yang perlu teman-teman ketahui masalah bilangan berpangkat ini. Perhatikan yang A pangkat N ini. Nah, A ini bisa disebut angka, bisa juga disebut bilangan pokok atau basis. Nah, untuk N ini
kita sebut dengan pangkat atau eksponen. Dilihat dari sini ya teman-teman, contohnya 3 pangkat 4. Nah, ini sama saja dengan 3 itu berarti angka bilangan pokok atau basis ya. Nah, untuk angka 4 tersebut juga itu bisa disebut dengan jadi 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Nilainya berapa? 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 dikali 3 81. Lalu bagaimana jika negatif 2 pangkat 3? Ini sama saja ya, negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 3 kali. Negatif kali negatif itu positif, positif dikali negatif itu negatif lagi. Nah, jadi jawabannya negatif. Negatif berapa teman-teman? Negatif 8. Lalu ada lagi, bagaimana jika nilainya pecahan? Ini sama saja. Misalnya, setengah negatif 4 sama dengan setengah dikalikan sebanyak 4 kali. Jawabannya adalah 1/16. Oke, ini adalah konsep dari bilangan berpangkat. Ingat, bilangan berpangkat itu sama saja dengan bentuk perkalian yang berulang sebanyak pangkatnya. Sekarang kita mempelajari sifat-sifat bilangan berpangkat atau sifat-sifat eksponen. Sekarang kita mulai dari sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Kalau kalian menemukan berpangkat perkalian ya teman-teman dan basisnya sama seperti A pangkat M dikali A pangkat N. Ini bisa juga disebut dengan A pangkat M ditambah N. Ingat, basisnya harus sama. Contohnya ini ya teman-teman, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Ini bisa juga disebut dengan 3 pangkat 2 tambah 3 atau 3 pangkat 5. Kita coba buktikan tanpa menggunakan metode tadi. Nah, 3 pangkat 2 itu sama saja dengan 3 kali 3 sebanyak 2 kali. Dan dikali 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Sama saja, ada 3 yang dikalikan 5 sebanyak 5 kali. Dengan 3 pangkat 5. Sama kan hasilnya? Nah, jika bilangan pangkatnya dibagi dan basisnya sama, itu bilangan berpangkatnya dikurangi. Contoh, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2 ini sama saja dengan 5 pangkat 6 dikurangi 2, sama dengan 5 pangkat 4. Kita coba buktikan, 5 pangkat 6 sama dengan 5 dikalikan sebanyak 6 kali. Dibagi 5 pangkat 2 itu sama saja dengan 5 dikalikan 5 sebanyak 2 kali. 5 dibagikan 5, 1. 5 dibagikan 5, 1. Jadi sisa 4. Sama dengan 5 pangkat 4. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi eksponen. Untuk definisi fungsi eksponen, yaitu fungsi eksponen merupakan fungsi yang meletakkan setiap x e bilangan r ke f(x) sama dengan k kali a pangkat x dengan a, yaitu a basis dengan berpangkat x. A-nya itu harus lebih dari 0 atau positif dan tidak boleh hasilnya 1. Nah, untuk umum yaitu f(x) sama dengan k dikali a pangkat x. Contohnya yang termasuk fungsi eksponensial itu bentukannya kayak gini. Fx sama dengan 3 pangkat x. Nah, ini adalah fungsi eksponensial yang paling sederhana. 3 ini adalah basisnya dan x ini adalah pangkatnya, berupa variabel. Kemudian contoh lain, bisa aja di depan basisnya itu terdapat konstanta. Misalnya kayak gini, 4 kali 2 pangkat x tambah 3. Nah, ini 2 itu basisnya dan 4 itu adalah konstanta. Bagaimana jika pangkatnya ini terdapat tambahan lagi konstanta seperti tambah 3? Nah, ini sama saja seperti fungsi eksponensial. Atau bahkan bisa saja, ini kan bentuk sederhana, 3 pangkat x bisa ditambahkan plus dan konstanta misalkan ditambah 6. Ini juga termasuk fungsi eksponensial. Begitu juga pada contoh soal yang ketiga dan keempat. Kalau kita gambarkan grafiknya, fungsi eksponensial itu seperti apa? Itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ada yang bagian ke kanan itu makin ke atas. Ini juga disebut dengan metode yang monoton naik. Dan basisnya harus lebih dari 1. Yang kedua, ini adalah yang makin kanan itu semakin turun. Jadi ini monoton turun. Dan basisnya pun kurang dari 1. Juga harus positif. Di sini saya berdasarkan contoh soal fungsi eksponensial. Pertanyaannya itu titik berikut yang 3 dikali fungsi y sama dengan 2 pangkat x dikurangi
disubstitusikan dengan yang ini, maka Y sama dengan 2 pangkat 0. Jadi X-nya kita ganti dengan 0 ya. Dikurangi 3 sama dengan jika 2 dipangkatkan dengan 0. Nah, jika berapa kurangannya yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. 1 dikurangi 3. 1 dikurangi 3 adalah negatif 2. Ini hasilnya sama ya. Negatif 2 pasangannya. Berarti ini yang dilalui fungsi Y. Mari kita kerjakan yang B. X-nya adalah 1. Jadi Y-nya 2 pangkat 1 dikurangi negatif 3 sama dengan 2 dipangkatkan 1 ya 2 dan dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif 1. Ini juga sama ya, titiknya titik X-nya 1 dan titik Y-nya adalah negatif 1. Jadi ini termasuk yang dilalui. Sekarang kita yang C. Yang C itu X-nya adalah 2. Jadi Y sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan, jadi 2 dipangkatkan 2 adalah 4 dikurangi 1 dikurangi 3 sama dengan 1. 4 dikurangi 3 1. Nah, ini berbeda ya. Titik 2-nya adalah, titik X-nya adalah 2 dan titik Y-nya adalah 1. Berarti jawabannya yang ini. Oke, untuk video selanjutnya masih membahas tentang eksponen dan logaritma bagian 3 pengungkapan. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, hubungan bilangan perangkat dan angka. Sebelumnya kita pernah belajar atau mengenal eksponen-eksponen ya di bagian video yang pertama. Dan ini salah satunya. Apabila kalian menemukan bilangan atau perhitungan seperti ini, bisa dirumuskan menjadi seperti ini kan. Tapi sebelumnya kalian harus melihat bentuk dari bawah bilangannya. Jadi ini bisa disebut dengan intens. Jadi ini menjadi akar pada rumus yang sederhana. Dan M bilangan menjadi bilangan ini. Nah, dengan M dan N bilangan bulat, itu N-nya harus positif. Mungkin untuk kelanjutannya biar lebih paham, kita pindah ke contoh. Untuk contoh dari persoalan yang tadi, menyatakan bentuk berikut dalam bentuk akar. Nah, di sini terdapat 4 persoalan perfect. Nah, yang pertama X pangkat 3 5. Sebelumnya kalian lihat dulu bentuk posisi bawah yaitu 5. 5 ini akan menjadi indeks di dalam rumus X pangkat 3. Kedua, 3 pangkat 2/5. Perlu kalian tetapi 3 dan P kalau dirumuskan dipisah. Lanjut 3 akar. Di sini kita cari indeksnya dulu. Di sini indeksnya 5. P 2. P pangkat 2. Gampang kan? Mungkin cukup sekian video pembelajaran dari